Jumpa lagi, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hai guys, kangen kalian loh. Kangen dikomentarin. Aduh, sehat-sehat selalu ya teman-teman. Semoga tidak ada yang lagi kenapa-kenapa ya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Yang lagi bokeh mudah-mudahan dalam beberapa jam ini akan menerima kabar dapat rezeki ya. Dan buat teman-teman yang belum dapat pekerjaan semoga lekas dapat panggilan kerja ya. Buat teman-teman siapapun yang lagi menunggu sesuatu yang membahagiakan, semoga tidak lama-lama ya, malam ini, besok sudah menikmatinya. Amin. Oke, kita lihat ya apa yang akan dikabarkan dari kartu-kartu kita hari ini. Ada getting to know each other, ada retreat, a soulmate, separation, and honeymoon. Guys, kartu button of the decknya, ada seseorang yang saat ini sayang sama kamu, tertarik sama kamu, dan dia adalah orang di masa lalu. Aduh, yang udah pernah jauh sama kamu ya, sekarang lagi gimana nih kabar percintaannya? Oke, kalau aku lihat dari kartu ini, teman-teman ini sepertinya kayak udah putus ya. Tapi seseorang di sana belum keputusannya belum deal. Jadi dia belum menjawab pesan dari kamu atau keputusan kamu ingin menghindar atau pergi dari dia ya, karena dia masih sayang sama kamu di sini. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang mungkin kamu juga merasakannya ya. Mungkin kamu minta putus ini karena kurang perhatian dari dia, karena ada rasa kecewa ya sama dia, tapi dia nggak bisa lepasin kamu. Kenapa? Dia butuh kamu guys ya. Kenapa kalau butuh kamu kok dicuekin ya Mas Mada? Kamu yang paham kenapa. Apakah aku harus membukanya kartu ini seperti apa? Nanti banyak yang sedih lagi ceritainnya. Nih, liatin. Itu energi dia ya. Teman-teman bisa lihat sendiri kan, udah disapo. Dia selalu membayangkan hal-hal yang romantis ya, hal-hal yang gila-gilaan, dan itu sama kamu. Ya, seseorang ini berambut panjang, rambutnya nggak terlalu tebel, tipis, warnanya nggak hitam banget ya, hitam tapi nggak hitam banget. Dan juga untuk mungkin perempuan ada yang panjang sampai pinggul atau dada ya. Kamu tuh seksi, dia juga seksi ya. Dan kenapa sih dia masih saja energinya nggak terlepas atau nggak lepasin kamu, atau aku cuman ngasih halu buat kamu? Enggak, memang beneran. Kalian itu selalu romantis, kalian itu selalu berbuat sesuatu yang menyenangkan di dalam hubungan. Mungkin pernah sering berantem atau mungkin sesekali, tetapi kamu itu buat dia itu mungkin nggak ada loh yang kayak kamu gitu ya, romantis orangnya gitu. Intinya kamu tuh orangnya romantis dan pemaaf gitu ya, terus nggak pernah ngulas cerita yang udah maksudnya gini, kalau kamu lagi berantem terus ketemu maafan aja udah, nggak ngomongin apa yang diberantemin kemarin kayak gitu ya. Kenapa? Karena kalian berdua sama-sama masih suka sering saling memuji di dalam batinnya, saling mengagumi satu sama lainnya. Jadi dia nggak bisa, dan dia juga udah memilih sebetulnya mencari gitu ya, tapi ya jatuhnya kepada kamu pilihannya. Bahkan di angan-angannya tuh kamu mulu gitu loh, kepinginnya kamu gitu ya, kepinginnya gitu, dan selalu bermain-main liar di dalam otaknya ya, di dalam hatinya, memikirkan kamu, bercanda tawa, sesuatu hal yang romantis, yang ya berbau seksi gitu ya, sesuatu hal yang menggunakan gestur tubuh mungkin yang aku lihat, dan disitulah tertarik. Ada spirit buat dia tuh kayak
ngebayangin hal itu sama kamu. Hal itu apa? Ya bercandanya kamu ya, ya juga mungkin, kenakalan-kenakalan kamu yang membuat dia itu nggak bisa ngelupain itu dan dia kepingin selalu deket sama kamu, gitu. Bahkan emang dia ini punya ada niatan serius, komitmennya ada, kepingin banget ya. Kalau kalian sudah menikah, selamat ya. Kamu sering ngomel juga, dia seneng. Walaupun dia berbuat salah, kamu sering sering ngelupain kesalahannya dan kembali romantis gitu ya. Dia seneng, sayang banget sama kamu. Tapi beberapa gambaran yang terbuka ini yang paling besarnya, yang paling dominannya, karena ini yang terbuka. Kalau aku lihat di antara kamu sama dia ini kayak mungkin dia terlalu banyak asik sama dunia luar sehingga dia tidak mengetahui kamu ini butuh dia. Dia terlalu mengeksplor dunia luar tapi kamu sendiri diabaikan. Dia butuh kamu tapi dia ini ngerasa kamu gak punya perasaan sakit, gak punya perasaan apa ya, kayak pengen dimanja. Kamu tuh bisa kayak mandiri, serba bisa lah pokoknya ya. Personal branding di mata dia terlalu tinggi sehingga kamu tuh ya energi maskulinnya terlalu nonjol gitu. Jadi dia maunya kamu terus yang bantuin dia, yang sayangin dia, yang nyariin dia. Gitu, harus seimbang guys. Ada waktunya kamu maskulin, ada waktunya kamu untuk feminim. Feminim itu bukan pakai rok mini, bukan pakai baju seksi, tapi bagaimana kamu menerima dia gitu loh, dengan apa adanya, dengan cara penerimaan kamu, dengan suara yang seksi kamu, suara yang baik kamu, kesopan santunan, menghargai. Itu loh yang dia suka dari kamu, yang dia inginkan dari setiap orang yang dia temuin, dan dia tidak mendapatkan hal itu. Dia terlalu fokus dengan orang-orang yang di luar, terlalu banyak memberikan nasihat, memberikan arahan. Dia mungkin punya apa ya teman-teman, kayak kayak membuka studi gitu ya, bagaimana caranya kamu bisa menaklukkan seorang kekasih, padahal dia sendiri mengabaikan kamu. Dia terlalu banyak mencari pelajaran, menambah ilmu buat orang lain, tapi dia kurang memanjakan kamu, memikirkan kamu, kurang kenal kamu ya. Dia mungkin ngaku kenal kamu tapi dia nggak ngerti apa yang kamu inginkan, makanya selalu terabaikan. Itu yang kamu rasakan ya, tapi dia nggak ngerasa mengabaikan kamu karena dia fokus untuk perbaikan dirinya, skillnya, untuk ngedapetin atensi dari orang-orang, untuk ngedapetin reputasi yang besar supaya dia tuh terlihat makmur, pinter gitu. Dia seneng banget dia ini jadi selebriti, seneng banget ucapannya didengar di forum. Mungkin dia punya kelas ya, atau memang dia punya media sosial yang followersnya tinggi sehingga dia tuh kayak gampang banget gitu narik orang buat deket sama dia, buat seneng sama dia, sehingga kecanduan untuk terus mengeksplor diri dia tapi buat dunia luar, bukan buat kamu. Akhirnya gini ya yang terjadi, seperti dia menjauh dari kamu, padahal dia ngerasa enggak. Bener teman-teman, lihat kan dari gambaran si oracle-nya bahwa dia ini nggak mau pergi dari kamu, tapi memang dia ini agak susah gitu stabil sama kamu. Susahnya kenapa? Karena dia memang senang dipuji orang ya, senang dipuji orang, sedang kamu mungkin kayak banyak narik diri gitu ya, narik diri dari ingin mengetahui perkembangan dia di luar, males gitu, karena dia tuh orangnya geeran, kamu nggak suka gitu. Dan kamu pernah mengatakan nih komunikasi sama dia, akhirnya apa, dia ini teman-teman ya, kalau dia ini cocoknya gini kerjanya, atau cocoknya gini, orangnya itu harus banyak komunikatif ya, harus banyak ngomong sama orang. Kalau perempuan katanya harus 20.000 kata ya sehari, itu bikin dia sehat ya. Tapi dia, kalau dianya laki-laki ya,
Kalau dia perempuan kamu diemin aja, emang dia gitu hobinya ngomong aja, dan harus punya tempat buat ngomong, kalau enggak dia sakit, kalau enggak dia karirnya redup. Nah ini, jadi kamu sering komplain kesalahan terlalu nyaman sama dunia luar, kamu diabaikan, komplain, akhirnya apa? Dia cut semua orang-orang di luar, dan dia nggak sampai detik ini nggak pernah ada kabar beritanya, nggak ada profilnya, nggak pernah bikin cerita apapun di media sosial. Kamu kehilangan jejak dia, padahal kamu pingin dia berubah, buat ngertiin kamu, buat cari tahu kamu butuh apa, malah dia ngehilang. Iya kan? Di sini seseorang ini sayang sama kamu sampai segitunya, dia pengen ngebuktiin kalau dia ini bisa nurut dan ngebuang semua apa yang kamu curigain. Ya, dia nggak bisa. Dia senang sama kamu tahu. Jadi kamu tuh juga pemaaf sih orangnya, gampang baik, gampang ramah. Dia seneng kayak candu ya, disayang, dimanja, dan mungkin kamu ini tipikal orang yang physical touch-nya tuh nggak rendah ya, memang ekstra gitu ya. Jadi ini kebiasaannya dia nggak bisa lepas, dan dia nggak dapat dari orang lain juga nggak nyaman gitu. Dia nggak nyaman dari orang lain tuh karena mungkin dia nggak ada rasa sayang, nggak kepinginan gitu sama orang, karena mungkin dia udah ngerti sebetulnya, cuman apa ya, kayak kamu mungkin dia nggak ngertiin gue maunya, tapi dia ngertiin kamu gitu loh. Dia ngertiin kamu kalau kamu ini butuh dia, kalau kamu ini bucin dia, kamu ini membanggakan dia, kamu ini ngedolain dia, makanya dia banyak gaya. Nah, udah dia di luar tuh kayak orang orang banyak ilmu tahu kan kayak mana, tapi pengen dapet nama. Maaf ya, ada yang tersinggung, pingin dapat tepuk tangan, banyak fans, followers ya. Pada akhirnya kena deh. Akhirnya dia sekarang nggak punya media sosial, atau memang ada tapi disembunyikan karena dia harus ngejaga perasaannya. Tapi di belakang kamu gimana? Apakah dia melakukan hal yang tidak menyenangkan? Ya dia memang tidak melakukan itu karena dia sayang sama kamu, dan kamu di sini masih masih apa ya, kayak nge-service dianya bener-bener baik sih kalau aku lihat. Makanya dia terlalu sulit untuk tidak apa ya, tidak mengikuti kamu gitu, terlalu sulit untuk kehilangan kamu. Ya walaupun dia ini terbilang orang yang senang pujian, tapi bukan orang gampangan, bukan orang yang cepat mabuk kepayang. Kenapa? Entah ya, kamu sendiri sudah tahu seperti apa dia ini, mungkin punya ikatan batin, dan mungkin ngerasa cocoknya sama kamu gitu. Pas banget semua muanya. Pikirannya, hatinya kok selalu nyambung, selalu ngeklik sama gitu ya. Dia seneng gitu. Kamu nggak perlu pakai ngomong banyak, tapi mengerti apa yang diinginkan, tapi paham gitu ya. Eh, dia nggak lelah dalam bercakap, sedikit bicara kalau deket sama kamu, tapi kalau jauh mungkin dia ya gitu, senengnya sama orang ngobrol, tapi kalau sama kamu tuh senengnya disayang, dielus. Dan sampai detik ini hubungan antara kamu sama dia hampir diambang putus. Bener nggak? Karena cemburuan ya, karena banyak curiga ya, karena nggak kuat dia orangnya seperti itu stylenya, dan kamu juga nggak memaafkan ya. Mungkin sering memaafkan, tapi mungkin kali ini kamu agak kayak mengabaikan dia. Mungkin dia udah diomongin sesuatu yang bikin dia sakit ya. Mungkin ada sesuatu yang bikin dia apa ya, kayak kamu nggak percaya sama aku, ya udah mending pergi aja. Jadi kamu mungkin mengiyakan pergi dari dia, dan dia di sini kayak sakit digituin gitu loh. Apa sih namanya orang masih sayang, mungkin kamu memikirkan dia nggak sayang kamu gitu ya. Dan pada saat diputusin juga kamu ngerasanya dia nggak sayang, ya udah kamu kayak, padahal kamu batinnya sakit tapi kamu pura-pura. Dia juga sakit banget di situ gitu loh ya, karena lagi sayang-sayangnya, perih hatinya gitu loh, tiba-tiba ditinggal kamu gitu ya, tiga-tiga eh, ada masalah, padahal dia ngerasa nggak bikin masalah. Itu kan kata dia ya, karena keasikan dengan dunia luar dia ngerasa nggak ada masalah sama kamu gitu.
Jadi memang kalian tuh berbeda pandangan dan pemikiran, jadi nggak sejalan gitu, nggak ketemu. Heeh, dan di sini kalian juga LDR pula kan, banyak kesalahpahaman gitu ya. Dan di sini tuh dia sekarang lagi kangen sama kamu, kepingin ketemu, pengen berkunjung, ya. Tapi kenapa? Adakah yang bikin terhambat? Ya, mungkin hambatannya salah satu di antara kalian sudah menikah atau memang kalian sama-sama sudah punya ikatan komitmen dengan masing-masing pasangan. Ini yang menyebabkan hampir di apa ya, di ambang putus gitu ya, tapi dia masih belum pergi. Belum, mungkin kamu udah males tapi dia masih belum. Ya, dia masih berusaha walaupun tidak terlihat dia sedang memelas, tapi dia diamnya ini nggak melakukan sesuatu tindakan yang akan menghilangkan hubungan ini, tidak akan terkoneksi lagi. Enggak, diem ya diem gitu, udahan ya udahan, tapi dia nggak bener-bener tinggalin kamu gitu ya, nggak betul-betul dia lupain kamu. Enggak. Di sini tuh sedang melakukan sesuatu lah intinya ya, memprediksi lah gitu ya. Kalau kalau diteruskan akan gimana, kalau nggak diterusin akan gimana, tapi dia lebih kayak bertahan gitu, bertahan walaupun mungkin sakit ya, banyak dituduh gitu, dan dia nggak seperti itu. Dan mungkin juga kalian berdua nih sama-sama sakit, yang satu cemburuan banget, curigaan banget ya, terus yang satu sedihan, gampang baperan, ngena terus ke hati, jadi banyak masalah karena LDR kayak gitu ya. Intinya pada pengen ketemu sebetulnya, kalau udah ketemu ya udah beres. Ntar gitu lagi aja nggak bakalan dipermasalahin kok kalau udah sibuk sama dunia luar, kalau ada ketemuan. Tapi kalau nggak ada ketemuan ya gitu, ketakutan ya, takut diambil orang kamunya atau dianya, ya udah. Ya udah akhirnya ribut. Kita lihat energi dari zodiak apa hari ini ya. Ada Sagittarius, Scorpio. Nah ini mah udah pasti kebanyakan pengen kebebasan, pengen dibebaskan gue ya. Banyak teman, banyak rezeki, jangan atur-atur gue ya. Gue nggak bakalan kemana-mana kok, cuman kamu di hati gue, cuman kamu yang bisa memenuhi keinginan aku. Scorpio, aduh, kan Sun Leo nih jagoannya ya. Ada Cancer, lalu fire sign, halo Aries, Leo, dan Sagittarius. Ada Mercury ya. Mercury siapa nih? Gemini dan Virgo ya. Lalu ada Aries. Wow, pantesan liatin kan, emang hot ya pacarannya atau hubungannya, hot banget. Ada Cancer, ada Aries, Pisces, water sign. Bisa water sign sama fire sign. Bisa nyambung itu. Serius teman-teman, lihat kan, Sagittarius, Aries, Leo, ya kan? Terus ada water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Kuat. Oke, satu lagi ada Taurus. Ya, teman-teman semuanya. Ada pesan nggak buat kamu dari dia? Kita lihat ya, dia mau ngomong apa sih sama kamu sekarang. Oke, di sini ada waktu untuk memberi dan menerima. Artinya apa? Mungkin dia kepingin fokus ya di karir. Jadi ada waktunya nanti buat sama kamu, dan selagi dia sedang fokus berkarir, dia kepingin kamu nggak mengusik gitu ya. Mungkin dia terlalu dekat dengan orang luar gitu. Jangan dicemburui, jangan di negative thinkingin ya. Dia tetap sayang sama kamu. Jadi kasih dia kesempatan buat
mengeksplor kemampuannya dan bagaimana dia memperlakukan kamu tuh ada waktunya. Jadi jangan terlalu mengekang dia, mengikat dia gitu ya. Oke, saatnya melepas energi negatif. No, kata dia gitu ya. Ini yang mau dia sampaikan. Jadi ayo dong, jangan berpikir aku mau berkhianat kepada kamu. Aku cuma sayang sama kamu kok, tapi aku butuh berkarir dan aku senang dengan dunia entertain. Jadi kamu dukung aku ya, di sini rezekiku loh. Mungkin itu yang diinginkan dia ya. Oke. Ada satu lagi ya. Kemakmuran terbentang di depan, artinya mungkin ya dia memang di sana ya cuannya, dan kamu doakan gitu ya. Jangan sampai kamu berpikiran negatif terus dan akhirnya mengiyakan, mengabulkan pikiran curiganya kamu. Jangan seperti itu ya, karena kalian berdua ini memang sedang akan mendapatkan keberkahan dari semesta ya tahun 2025, atau di masa akhir bulan ini, akhir tahun ini, masih ada Desember dan sisa dari November ini, teman-teman masih akan mendapati banyak hal-hal yang menyenangkan, termasuk atau paling besar itu adalah tentang keuangan, keberuntungan ya, keberlimpahan, dan ada kasih sayang, bahkan juga ada rasa syukur yang kelak akan teman-teman rasakan di bulan ini ya, di akhir-akhir bulan ini. Entah ini karena cita-cita yang diharapkan dari dulu, didoakan dari dulu, ini akan didapati hasilnya, diperoleh keuntungannya, kabar baiknya di bulan ini ya, akan membuka rasa syukur, ibadahnya akan semakin rileks, semakin kuat, dan nanti nggak ngarep-ngarep sembayang itu untuk uang ya, tetapi untuk membuka peluang energi positif itu tidak gampang redup gitu ya. Kalau redup kan katanya ya, aura negatif atau aura redup itu susah cari rezekinya, susah cari jodoh, susah cari teman. Jadi kemakmurannya ini dibangkitkan dari rajinnya berdoa, tapi bukan meminta uang ya, tapi ingin dilindungi dalam perjalanan hidup ini, sehingga ya energi positif selalu menaungi dan kamu tuh selalu di apa ya tuh, ya udah ini loh waktunya dikasih jalan kemakmuran gitu, dan kamu akan melewatinya dan akan mulai start lah gitu ya, akan mulai terbuka lah di November ini gitu ya. Ya kemakmuran di depan mata gitu kan, kemakmuran terbentang di depan mata tuh. Artinya dia, ayo dong, ini loh cuannya banyak di sini, jangan curigain terus, aku butuh ini loh duniaku, entertain kayaknya orang ini ya. Atau mungkin dia pengacara ya, atau wah dia di rumah sakit kerjanya, atau klinik, laboratorium nggak mungkin ya karena di dalam ruangan dan khusus. Jangan-jangan aparat ya. Udah. Jangan didengerin gue ngomong. Guys, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Kalau kalian suka, jangan lupa klik like-nya ya. Lalu di share. Kita lihat inisialnya ya. Seseorang itu siapa inisialnya? Ada nama kamu nggak? Ada nama dia nggak? Berarti ya teman-teman tahu ya. Tahu apa sih, nggak bisa dilanjut ya, tahu lah, berarti ini buat kamu, berarti dia jodoh. Oh nggak bisa minus mode, dia udah terikat. Masa sih masih aja udah tahu terikat, beneran nggak tahu. Udah kebablasan ya baru tahu, nggak mungkin dong. Ya iyalah, nggak mungkin lah, pasti tahu. Oke, ada D, G, X, Y, Z, Y, P, E, B, S, R, K, C, M, T, H,
mohon undur diri. Selamat berjuang teman-teman ya. Berjuang untuk apa? Untuk orang yang kamu cintai. Jangan terlalu curiga lah ya. Kalau suka kasih doa yang baik-baik supaya kalau dia buruk ya dapat pelajaran lah, sehingga kamu juga seneng kalau ngeliat dia tersungkur. Jahat kan? Nah dengan gitu kamu kan gampang ninggalinnya. Jangan sampai berdoa yang jelek-jelek ya, karena selalu kita duluan yang akan kena. Mohon maaf ya teman-teman semuanya. See you, goodbye.